bagaimana caranya kita mencari MOQ-nya itu spesifik, benar-benar spesifik. Anda itu cuma pengen beli ke supplier-supplier yang bisa memberikan kepada Anda itu MOQ yang kecil. Ya, yaitu contohnya kayak gini, simpelnya. Oke. Oh, saya pengen beli barang A dengan kuantiti di bawah 10. Mana sih supplier-supplier yang bisa kasih saya membiarkan saya membeli di bawah 10 kuantitinya. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian, dan hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya mencari MOQ spesifik pada supplier China di 1688. Oke, nah maksud saya di sini adalah bagaimana caranya kita mencari MOQ-nya itu spesifik, benar-benar spesifik. Anda itu cuma pengen beli ke supplier-supplier yang bisa memberikan kepada Anda itu MOQ yang kecil. Ya, yaitu contohnya kayak gini, simpelnya. Oke. Oh, saya pengen beli barang A dengan kuantiti di bawah 10. Mana sih supplier-supplier yang bisa kasih saya membiarkan saya membeli di bawah 10 kuantitinya. Oke, karena kalau misalnya MOQ-nya itu di atas 10 ya, supplier-supplier itu tidak bisa membiarkan Anda untuk membeli 10 pieces. Itu nggak bisa, karena harus di atas 10. Ya. Jadi untuk membeli saja Anda nggak bisa, tidak bisa melewati minimal ordernya itu. Ya. Nah, bagaimana caranya mencari itu? Yaitu Anda masuk dulu ke order page ini. Ya, kalau Anda belum melihat video saya yang sebelumnya, bagaimana caranya Anda masuk ke halaman seperti ini adalah Anda harus mencari barang dengan keyword spesifik. Ya. Ini yang saya sudah tadi cari di video saya yang saya buat sebelumnya, yaitu Sochixian, yaitu kabel HP. Oke. Nah, untuk ini nih, nama Mandarin ini Anda silakan Google Translate aja. Ya. Karena sebelumnya saya juga Google Translate kok. Ya. Kayak kabel handphone gitu. Ini saya coba praktekkan ulang ya. Kita dibalik ke Indonesia. Kabel handphone Sochixian. Oke, benar ya? Nah, Anda ketikkan lalu Anda search, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, bagaimana kita melihat
Mana sih supaya bisa kasih saya tuh di bawah kuantiti 10 itu. Nah, ini tuh 5 pieces ya. Kalau Anda sudah melihat video saya yang sebelumnya, yaitu cara melihat MOQ ya, yang supplier tuh kasih ke kita itu gimana. Cara melihat MOQ yang kecil ya. Nah, ini nih. Terus kok nggak ada yang ini. Nah, ini 5 pieces. Ini 2 pieces ya. Ini 2 pieces. Nah, sekarang Anda pengen cari nih, mana sih supaya bisa kasih 1 pieces, ada nggak ya? Nah, mungkin Anda seperti itu, karena ini 10 pieces ya. Nah, Anda nggak mau nih, Anda nggak mau cari satu-satu kayak gini. Anda pengen langsung aja jebret, mana nih, kasih tahu saya, 1688, kasih tahu saya mana supaya yang bisa kasih saya 1 pieces, yang membiarkan saya beli 1 pieces mana. Nah, kita pencet 1, ya, di sini nih, di sini. Oke, saya garis bawahi di sini. Oke. Nah, kenapa saya ngedrag sampai ini nih, 2 kata terakhir itu karena artinya itu ke bawah. Oke. Jadi kalau Anda mengetikkan 1, artinya 1 ke bawah. Oke. Kalau Anda ketikkan 5, 5 ke bawah kuantitinya. Ini kita 1 aja. Karena kebanyakan kan 2 ya minimal. Kita mau lihat mana sih yang bisa kasih 1. Nah, pencet yang oranye tadi. Nah, inilah supplier yang bisa memberikan kepada Anda 1 pieces. Oke, kita buktikan coba ya. Oh, ini 2 pieces. Ada yang salah kan berarti? Nah, kenapa saya saya juga bisa melakukan kesalahan dan saya tidak cut videonya. Kenapa? Karena siapa tahu Anda juga melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Nah, itu kenapa kesalahannya? Saya udah tahu dari awal. Nih, saya itu mencari lokasi seller, yaitu di EU. Ya, karena saya udah buat video sebelumnya, yaitu cara mencari lokasi seller yang spesifik. Ya, supaya dikasih gratis ongkir, karena dekat dengan gudang forwarder di China. Nah, itu, ini kan udah masukin nih. Anda kalau default nih, semua alamat yang ada, ya pencet yang ini. Yang itu tuh, yang ada 4 huruf. Nih, kita lihat apakah ada yang di bawah 1 pieces. Nah, ini ada. Oke, Anda bisa lihat sendiri. Nih. Jika Anda tidak bisa ngelihat nih, apa ini berapa ya? Sorry. Ini berapa ya MOQ-nya? Kok ada 1 sampai 49, ada 50? Itu silakan Anda ngelihat video saya yang sebelumnya, yaitu di cara ngelihat MOQ kecil di seller. Ya. Itu nanti linknya saya cantumkan di atas tuh mengenai MOQ itu. Itu karena sedikit berbeda mengenai materinya, sedikit berbeda dengan video saya kali ini. Nah, yang tadi salah ya. Nah, ini 1 pieces. Nah, ini mah udah jelas ya 1 pieces. Ini 1 pieces. Anda bisa beli ini 1 pieces loh. Ya. Nah, kalau ada tulisan gini, itu artinya iklan. Ya, sorry. Itu artinya iklan. Ketika Anda ngedrag gini, dia nggak akan kelihatan MOQ-nya berapa. Karena itu iklan. Ya. Barang-barangnya iklan itu yang ada tanda ini, itu nggak bisa. Nggak bisa dilihat MOQ-nya berapa. Kalau ini kan bukan iklan. Ini iklan juga. Iklan. Oke, kita jangan lihat yang iklan yang ini. Nah, ini bukan iklan, dia ada tampilan MOQ-nya berapa. 1 sampai 99. Oke. Nah, 1 sampai 99 atau 1 sampai 49 itu artinya apa? Kalau Anda beli 1 pieces sampai 49 pieces, itu harganya 35. Artinya Anda bisa membeli 1 pieces. Kita buktikan. Kita buktiin aja. Bisa nggak 1? Nah, bisa. Ya, kita coba purchase order. Purchase order. Nah, ini bisa. Cuma 1 pieces, guys. Ya, 40, 80 ribu. Ya. Ini kita exit aja. Itu saya cuma pengen kasih lihat kepada Anda bukti kalau Anda itu bisa beli 1 pieces doang di 1688 dan mengimpornya ke Indonesia.
Nah, ini satu pieces semua. Oke? Kayak gitu aja ya. Nah, kalau misalnya Anda mau pengen harganya yang mahal nih. Nggak bisa deh, nggak bisa. Pokoknya gini, semakin MOQ-nya besar, itu biasanya harganya semakin kecil. Ya, maksud saya apa? Harga misal minimal belinya 10 pieces, tapi di situ harganya tuh tertera 50. Nah, itu 50 dibagi 10 pieces, artinya 5 yuan. Nah, 5 yuan itu biasanya lebih murah daripada toko-toko yang ngejual cuma satu pieces. Biasanya tuh 5 yuan ke atas. Nah, ini misal aja ya. Toko yang jual satu pieces itu harga satu piece-nya 5 yuan. MOQ-nya satu nih. Anda bisa beli 5 yuan. Lalu ada supplier yang MOQ-nya itu 10. Ya. Tapi harganya bisa 45 yuan. Artinya 45 dibagi 10 yaitu 4,5. Lebih murah jatuhnya. Tetapi Anda harus beli langsung 10 pieces. Ya. Karena seller di China itu beberapa memang ada yang mainnya itu di quantity. Ada juga yang mainnya itu di margin profit. Ya. Itu silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Pokoknya setelah melihat video ini, Anda sekarang udah tahu cara mencari supplier-supplier yang MOQ-nya itu kecil, yang minimal order quantity-nya itu kecil, sehingga Anda mau beli satu pieces pun bisa. Tadi saya sudah buktikan ya, itu bisa beli satu pieces dan langsung diimpor ke Indonesia melalui forwarder. Oke, nah gitu aja video kali ini. Di video saya selanjutnya, saya akan membahas lebih detail lagi mengenai Vito di 1688. I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.